Assalamualaikum. Hai Mbak, salam kenal ya dari saya Mariati. Oke, Mariati. Temen udah berapa tahun pulang nih? Di Taiwan udah 7 tahun Mbak. 7 tahun. Terus ini udah pulang ke Indonesia gitu? Uh-uh. Udah pulang. Udah pulang ke Indonesia. Ini Boy di sini tuh mau berbagi pengalaman buat teman-teman yang lain. Iya boleh. Ya, sama di pulang Indonesia tuh berapa Iya. lama sudah? Baru 1 tahun ini Mbak, bulan 7 ini baru 1 tahun ini. Terus niatnya Baru pengen 1 tahun di rumah. Oke. Terus niatnya mau balik ke Niatnya Taiwan. proses lagi ke Taiwan. Coba cerita-cerita coba gimana? Awal mulanya kan dulu saya di Taiwan itu kena kasusnya ini Mbak ya. Yang pertama itu dulu ya tahun 2019. Saya kan pernah beli buah di Jakarta itu pakai ekspedisi Indonesia kan. Buah apa Saya itu? kirimlah beli buah duku sama rambutan. Oh, iya. Buah duku sama rambutan. Nah, saya kirim kan. Itu saya yang pertama itu saya beli. Yang pertama itu saya beli lolos. Nah, lolos itu buah yang pertama itu sampai Taiwan busuk ya kan, busuk. Terus sama pihak ekspedisi di Indonesia itu terus diganti yang keduanya itu nggak lolos. Nah, kenalah di situ Mbok saya. Terus buah itu kasusnya saya diemin, nggak tahu kalau sampai sefatal ini. Saya dapat surat dari pihak kepolisian, ya kan. Nah, habis itu jarak 1 minggu nggak saya gubris itu kan surat dari kepolisian. Habis itu saya dapat surat lagi yang kedua. Saya langsung sidang ke daerah Taoyuan. Pengadilan ya. Saya sih ke pengadilan. Langsung sidang, terus saya ditanya sama pihak kepolisian kan. Ditanya, ini buah apa, terus ini mau diapain, mau dimakan sendiri atau diperjualbelikan. Saya jawab, buah ini buah rambutan sama duku. Jumlahnya dia juga suruh nyebutin jumlahnya berapa kilo kan. Saya sebutin jumlahnya ada 8 kilo. Ini buah saya mau makan sendiri, nggak saya diperjualbelikan. Udah tuh kan Bo, saya udah sidang sekitar 2 jaman lah. Pokoknya banyak pertanyaan mendetail gitu. Kamu tahu nggak kalau buah ini nggak boleh masuk Taiwan. Ditambah pas itu masih COVID Bo. Jadi ya itu pas masih COVID itu juga kan. Nah, dari situ udah selesai sidang, saya pulang, terus dapat bukan surat ya, iya Mbak, dapat surat dari pos gitu kan, dari kantor pos, isinya denda sekitar 60.000. Apa? 60.000 denda. Iya, 60.000 Mbak. Bener, saya nggak bohong. 8 kilo, ya itu kemarin kan kamu ada kasih aku tuh ya. Nah, itunya itu. Dandaannya. Ya, 60.000. Nah, habis itu yang sidang keduanya saya minta tolong sama agen kan, beri saya keringanan gitu kan. Buah denda itu dikasihlah denda 30, akhirnya 36 itu yang 6.000 itu buat nutup kasus, yang 30 itu buat denda itu buah itu. Nah, habis itu masih berlanjut, Bo. Saya masih dalam pengawasan kepolisian. Kalau saya sampai melakukan kesalahan, saya bisa dipenjara sampai 3 tahun. Gara-gara buah itu ya? Gara-gara buah itu, iya. Gara-gara buah itu, Bo. Nah, habis itu, saya nggak tahu kan kalau kasus saya itu ternyata saya pulang ini masih berlanjut. Nah, ini kemarin kan saya proses di sini nih, Mbak. Saya proses di PT kan. Di PT, Sebentar. Teto semua luas, Mbak. Sebentar. Itu apa namanya? Pas sampean pulang itu yang di pengadilan udah selesai belum? Yang di pengadilan udah selesai. Semua surat pembayaran apa, semua tuh dokumen udah selesai semua, Mbak. Udah selesai semua. Udah selesai semua. Kamu pikir sih udah selesai gitu ya? Setelah semua selesai terus kamu pulang, sampean pikir udah nggak ada apa-apa lagi gitu? Iya, bener. Okay. Saya pikir udah nggak ada apa-apa lagi. Agent pun setahu agent saya pun saya udah nggak ada masalah. Saya pulang baik-baik. Saya juga ke Depnaker, saya ngomong udah baik-baik, udah nggak ada apa-apa. Tapi setelah saya proses, saya udah mau terbang nih, penerbangan tanggal 17, saya proses di PT udah sebulan kan, Bo. Dari
Pokoknya saya proses 23 sampai ini bulan 7 kemarin nih saya tanggal 17 harusnya terbang. Nggak jadi. Pihak Imingsu Taiwan menelpon katanya karena kasus kesalahan buah itu kemarin di blacklist 2 tahun. Tahun depan pun baru bisa masuk itu nggak tahu masih bisa atau enggak. Soalnya nunggu blacklistannya kelar katanya gitu, Bu. Terus kemarin kan sampean minta tolong sama Mbok coba itu sampean nggak percaya gitu kemarin. Padahal kan mereka udah ngomong sama kamu. Tapi sampean masih nggak percaya. Dan akhirnya? Iya, saya masih nggak percaya makanya saya ngomongin Mbok kan. Ternyata ya benar, Mbok. Ini lagi pencabutan visa dari Taiwan pun belum kelar, Mbok. Masih harus nunggu katanya. Ya Allah. Udah nggak bisa. Gara-gara makanya itu. Buat temen-temen sekecil padahal itu hal sepele sebenarnya, Mbok ya, hal sepele, tapi bisa sampai sefatal itu buah. Kita melakukan kesalahan di Taiwan, apalagi udah masuk kepolisian, kita udah masuk Imingsu, sudah kayak stempel gitu loh, Mbok. Kita udah kayak dicop gitu loh. Dicop jelek ya, ibaratnya kalau bahasa kasarnya ngomong tuh kita udah kartu merah gitu loh, Mbok. Ya Allah, itu padahal cuma bawa buah, mau beli buah dari. Iya, bawa buah. Memang kan peraturannya nggak boleh nih. Peraturannya tuh dari Indonesia nggak boleh nggak boleh kirim buah-buahan, ya kan? Daging-dagingan. Dari Vietnam pun ke sini dari manapun nggak boleh. Dan ini yang terjadi sama sampean gitu ya? Iya, bener, Mbok. Saya aja sampai shock, kaget, Mbok. Saya udah tanggal 17 tuh harus terbang. Kemarin saya Teto pun lolos gitu loh. Kemarin ya. Apalagi sekarang kan Teto itu sangat-sangat susah, Mbok. Di Jakarta itu Teto sangat-sangat susah. Harus memenuhi peraturan sekarang. Kakak sekarang pun harus berbarcode. Akte pun harus berbarcode. Terus pokoknya sekarang data itu semua kayak ID itu harus online, semua ID Rekom sekarang harus online, Mbok. Bener-bener, maksudnya tuh di luar nalar dugaan saya loh, Mbok. Teto itu kenapa bisa lolos gitu loh, Mbok. Teto aja saya lolos gitu. Visa itu udah turun, Mbok, visa. Aku juga kan kemarin nggak tahu, sampean Mbok coba. Padahal itu sampean udah tahu ya, tapi belum percaya gitu, benar-benar percaya. Iya, belum percaya. Iya, Mbok. Makanya kan saya coba Mbok Jikra kan banyak ngebantu anak-anak yang di Taiwan yang kesusahan gitu kan. Makanya saya kan minta tolong sama Mbok. Siapa tahu kan Mbok bisa bantu, ada solusinya gitu kan. Ternyata kata Mbok kan harus nunggu, sama jawabannya sama kayak agent sama orang putih juga sama. Ya karena waktu itu aku langsung minta tolong sama yang pihak imigrasi, coba dicek kan gitu, kenapa ini kan nggak punya masalah apa-apa. Oh dia di blacklist karena waktu itu ada ANSE ya, kayak itu yang buah-buah itu nggak, ya Allah, sefatal ini gitu loh. Padahal kamu ya nggak apa-apa kan pikirnya. Nggak apa-apa, iya, malah katanya sekarang dari orang sini, orang kantor sini blacklist Taiwan katanya seumur hidup, Mbok. Apa bener ya, Mbok? Iya. Nah, ya itu. Saya aja nih, saya langsung pindah haluan ini, Bos. Saya nggak jadi ke Taiwan lagi. Udah nggak apa-apa. Sama sekarang kemana tujuannya? Ke Hong Kong, Mbok. Lagi proses ke Hong Kong. Nah, jangan lupa ya sama Mbok, tetap komunikasi. Ya, moga-moga. Iya, Mbok, makasih banget ini loh, Mbok, ya udah ngebantu. Maksudnya udah membantu menanyakan kepastiannya gimana gitu kan. Jadi kan dia juga nggak kepikiran, waktu itu bener-bener kayak udah putus semangat saya, Mbok. Tanggal 17 saya terbang itu, Mbok, harusnya. Jadi nggak jadi. Rezekinya nggak di Taiwan, rezekinya nanti di Hong Kong. Jadi ya di sana baik-baik, sehat-sehat ya, jaga kesehatan. Iya, Mbok, amin. Ini sangat bermanfaat. Makasih banget ini, Mbok. Bermanfaat banget buat teman-teman ya, buat pelajaran ya. Pesan buat teman-teman pokoknya kalau bisa semahal apapun kalian pengen beli makanan yang berbau-bau Indonesia, lebih baik mending di Taiwan, nggak usah yang aneh-aneh. Karena kasusnya kita kalau udah ibaratnya di Taiwan itu hukumnya juga bukan main-main lagi, Mbok. Beneran, saya nggak bohong. Saya udah ngalamin sendiri, ini yang saya alamin sekarang, Mbok. Denda sampai 36.000, yang tadinya 60, alhamdulillah masih dapat keringanan gitu kan. Ya Allah, padahal kayaknya udah nggak apa-apa ya. Iya, Mbok, makanya itu. Terus ini kapan terbangnya ke Hong Kong? Saya juga kaget, Mbok. Gagal terbangnya, Mbok, nggak jadi terbang udah. Di PT udah lama. Di PT berapa lama? Di PT saya kan proses dari Januari ya, Mbok, Januari 2023. Nah ini kemarin kan penerbangan bulan 7 ya, Mbok, ya sekarang ya. Bulan 6 bulan 7 kemarin tanggal 17 harusnya terbang.
wis ora apa-apa.